Dan kali ini kami akan melanjutkan ya tentang materi deposit pajak. Tapi sebelumnya Bapak Ibu kalau ngelihat tampilan tadi ya, itu mungkin ada perasaan kok ribet atau gimana gitu. Ibu-ibu nggak perlu, Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya. Segala sesuatu yang baru itu memang kelihatannya sulit ya. Kalau kita naik sepeda misalnya belajar sepeda, naik sepeda belum bisa itu wah, susah. Tapi ketika latihan terus dan akhirnya bisa, itu nggak bakal lupa bisa dibilang seperti itu. Seperti juga Cortex ini ya. Cortex ini kelihatannya sulit gitu ya. Kalau Bapak Ibu dulu pernah megang yang namanya e-tax invoice dan sebagainya, faktur, nah itu mungkin dulu waktu pertama kali launching juga menganggap itu sulit ya, tapi ketika sudah dilakukan, sudah sering dilakukan tuh semuanya akan mudah ya, sudah terbiasa gitu ya. Dan pastinya dengan adanya Cortex ini memang ditujukan untuk lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Dijadikan satu dalam satu web, seluruh pajak ke PPN dan PPH itu ada di sini semua. Ini tujuannya untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian ya. Baik, yang akan saya paparkan ini adalah tentang deposit pajak yang merupakan hal yang baru ya, yang belum pernah ada di sistem perpajakan yang saat ini berlaku ya. Jadi deposit pajak ini apa itu deposit pajak? Nah, deposit pajak ini adalah fitur baru agar wajib pajak dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu. Ya, merupakan fitur baru agar wajib pajak dapat melakukan pembayaran lebih dulu sebelum kewajiban pajak timbul ya. Jadi konsep deposit ini menurut definisinya adalah pembayaran pajak yang belum terikat ke satu jenis pajak tertentu ya. Jadi semacam kalau di Bapak Ibu sering belanja online ya, kalau di Shopee ya Shopee Pay seperti itu ya. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana penggunaan karakteristiknya ya Bapak Ibu? Karakteristik deposit pajak. Jadi penggunaan deposit pajak dalam pelunasan pajak dapat mencegah WP dari sanksi keterlambatan bayar. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika Bapak Ibu melakukan penyetoran deposit pajak, itu tanggal bayarnya itu adalah tanggal bayar ketika Bapak Ibu melakukan penyetoran deposit pajak tadi. Jadi tentu kalau itu digunakan untuk membayar pajak yang akan datang ya, itu nggak akan terlambat ya karena udah tanggal bayarnya itu udah dianggap ketika penyetoran deposit pajak tadi. Kemudian mekanismenya deposit pajak itu adalah melalui mekanisme pemindah bukuan. Ya, jadi kalau pemindah bukuan itu kan ada saldo misalnya kelebihan ya, itu bisa dipindah bukukan ke pajak yang lain gitu ya. Karena tadi ya pembayaran pajak yang belum terikat ke satu jenis pajak tertentu. Jadi itu sudah ada pembayaran, itu tinggal nanti mau dipindah bukukan ke pembayaran atau jenis setoran apa atau jenis pajak apa seperti itu ya. Kemudian pemindah bukuan yang dilakukan tercatat pada taxpayer ledger. Nah, taxpayer ledger itu kayak buku besar gitu ya, buku besar wajib pajak. Jadi ada debit, kredit seperti itu. Itu ada catatannya, Bapak Ibu. Memasukkan saldo berapa, dipakai berapa, itu ada pembukuannya lah di situ ya. Ah. Kemudian opsi menggunakan deposit muncul jika saldo mencukupi. Ya, jadi eh, nanti di dalam pembuatan SPT atau pembayaran pajak dalam SPT itu untuk menggunakan untuk pembayarannya itu harus membuat SPT terlebih dulu ya. Misalnya mau bayar SPT PPN gitu ya. Itu SPT-nya dulu dibuat. Nah, setelah itu ketemu kurang bayarnya berapa, itu nanti akan muncul pilihan ya. Kalau ada saldo deposit pajak, maka akan muncul pilihan untuk membayar menggunakan saldo deposit. Tapi jika saldonya tidak mencukupi atau nol, yaitu yang ada adalah pilihan untuk membuat billing, kode billingnya saja. Seperti itu. Jadi untuk membayar
sebagaimana biasanya sekarang ini ya, seperti itu. Kemudian dapat dilakukan carry over atau lintas tahun tanpa perlu pemindah bukuan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau misalnya ini deposit pajak banyak ya, tapi sudah akhir tahun masih masih sisa banyak nih ya. Nah, itu nggak perlu khawatir, itu akan bisa digunakan untuk tahun berikutnya. Kemudian kode akun pajak atau kode jenis setorannya itu ini 41161800 seperti itu. Ya, ini. Kemudian WP tidak mendapat imbalan bunga atas saldo deposit. Ya sama seperti Shopee Pay segala macam itu ya itu kan nggak ada bunganya ya seperti itu. Namun kelebihannya itu tadi mencegah WP dari sanksi keterlambatan bayar itu yang menarik di situ ya. Karena apa? Karena itu tadi tanggal bayarnya ketika akan melaporkan SPT itu adalah tanggal bayar yang berlaku dari ketika penyetoran deposit pajak tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah cara pembuatan billing untuk deposit pajaknya. Ini tampilan ini belum tentu nanti ketika Bapak Ibu sudah menggunakan atau launching itu akan persis seperti ini belum tentu karena ini masih dalam proses pengembangan ya. Mudah-mudahan akan lebih bagus lagi ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik ada menu pembayaran ya. Kemudian di scroll ke bawah itu ada layanan mandiri kode billing. Nah, seperti itu. Setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Eh, Verifikasi dulu identitas wajib pajaknya, apakah betul NPWP-nya sekian, namanya ini, alamatnya ini. Kalau sudah diklik lanjut. Nah, kemudian nanti akan muncul nih nah, kode jenis pajaknya dan kode jenis setorannya yang dipilih. Itu bisa dipilih Bapak Ibu ya, diklik di sebelah kanan kotak itu. Itu ada pilihan untuk kode jenis pajak yang bisa dibuat tanpa harus membuat SPT. Ya. Nah, itu pilihannya ini nggak sebanyak dulu ya. Kalau zaman dulu kan ada pembuatan SP, pembayaran SPT itu ada 411 misalnya PPN ya 411 211 100. Nah, di sini udah nggak ada lagi tuh untuk pembayaran SPT tadi karena itu harus membuat SPT-nya dulu baru nanti muncul otomatis ya. Yang masih bisa ada di pembuatan atau pembayaran kode billing mandiri itu ya salah satunya adalah ini deposit pajak dan beberapa. Nanti kapan-kapan kalau sudah di launching ya, Bapak Ibu bisa melihat sendiri itu apa-apa setoran pajak yang masih bisa dilakukan pembayaran melalui kode billing. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir juga ya karena di sini hanya sifatnya pengenalan ya Bapak Ibunya Bapak tidak perlu harus menguasai tentang hal ini ya karena nanti lama kelamaan kalau sudah di launching Bapak Ibu sudah menggunakan pasti oh ternyata gampang gitu ya. Ternyata tidak sesulit yang dibayangkan seperti itu. Dan jangan khawatir juga saat ini sudah ada ya namanya helpdesk untuk Cortex sudah ada. Seperti itu. Jadi kalau suatu ketika nanti pas ketika launching ada permasalahan tentang Cortex ya Bapak bisa datang ke helpdesk Cortex tadi ya. Oke, jadi di sini disebutkan ya dicek dulu kode jenis pajaknya apa, setorannya apa, kemudian periode dan tahun pajaknya berapa. Kalau untuk deposit pajak itu Januari sampai Desember tahun berapa gitu ya. Selanjutnya diklik lanjut. Nah, nanti akan ada pilihan untuk mata uangnya apa, kemudian nilai yang mau disetorkan berapa untuk deposit tersebut ya. Ya, setelah itu unduh kode billing. Nah, nanti munculnya akan seperti ini Bapak Ibu. Ya seperti kode billing itu ya, tapi ini ada warna-warnanya gitu ya. Nah, ini nanti dibayar sebagaimana Bapak Ibu membayar kode billing yang saat ini ada ya. Ke bank atau kantor pos ya. Atau melalui internet banking ya, mobile banking seperti itu. Dan ini masa berlakunya hanya kalau saat ini berlakunya kan 1 bulan ya Bapak Ibu ya. Kalau yang deposit, kalau untuk kode billing ke depannya itu berlakunya 7 hari saja. Seperti itu. Nah, ini untuk kode untuk pembuatan kode billing ya atau deposit pajak sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut ke ya masih ada yang baru bergabung.
Selamat siang yang baru bergabung. Oke, kita lanjutkan ke sebentar. Tadi mau dilanjut yang bagaimana dalam SPT masa PPN. Teks. Ya, saya atau langsung oke. Nah, ya. Oh, bukan yang depan dulu kali. Invoice itu dulu. Iya, iya, iya. Dari awal dulu, pas lagi atas taxpayer. Tag invoice tadi. Iya, ya, voice. Oke, baik kita akan melanjutkan pemaparan terkait pengenalan ya, pengenalan e-tax invoice atau pembuatan faktur pajak PPN dan SPT masa PPN. Ya, sekedar pengenalan Bapak Ibu ya. Tidak perlu di, dipusingin ya, pokoknya nanti pasti akan bisa gitu ya. Nah, oke ini adalah dashboardnya nih, Faktur. faktur ya. Ya, dulu ini ya ini dulu yang ada di index invoice yang Bapak Ibu harus install seperti itu ya. Nah, dan banyak perubahan ya terkait PPN ini ya, Bapak Ibu ya. Kalau dulu Bapak Ibu ini harus membuat nomor seri faktur pajak dulu ya, meminta nomor seri faktur pajak di Enova ya. Sekarang nggak perlu lagi. Ke depannya nggak perlu lagi. Karena nomor seri itu akan otomatis tergenerate ya ketika Bapak Ibu membuat faktur seperti itu. Itu salah satu kelebihan dari Cortex ya Bapak Ibu ya. Nah ini dashboardnya seperti ini tampilannya ya. Hmm. Ini ada warna-warnanya. Ini menunjukkan ringkasan membuat faktur pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Ya ini ada status approval atau cancel dan sebagainya itu nanti ada warna-warnanya. Kalau selama ini kan hanya hitam putih aja ya. Nah, kemudian di dashboard ini ada di sebelah kiri ya, ada dashboard di faktur, ada pajak keluaran, ada pajak masukan, ada retur pajak keluaran, ada retur pajak masukan, dokumen lain dan sebagainya. Kalau zaman dulu nggak kelihatan ini di sini ya. Sekarang atau ke depannya ini lebih mudah ya, lebih mudah dicari gitu ya. Kalau dulu mau nyari retur pajak keluaran di mana sih? Nah, nggak susah kelihatan gitu. Sekarang lebih, nanti ke depannya akan lebih bagus lagi. Oke, kemudian, nah ini contoh dari pajak keluaran ya. Pembuatan pajak keluaran, kalau mau membuat pajak keluaran, diklik di e-faktur, kemudian ada pajak keluaran, nah, nanti ada plus buat faktur. Seperti itu. Nanti diklik. Nah, kemudian kalau ini pengenalan dulu ya, ini pajak masukan misalnya. Pajak masukan berarti udah dibuat sama rekanannya ya atau penjualnya ya. Ini pajak masukannya. Kemudian ini untuk retur pajak keluaran. Kemudian itu retur pajak masukan ya sekedar tahu aja ya kita explore aja dulu. Nah, kemudian ini dokumen lain ada yang pajak keluarannya. Dokumennya dipersamakan dengan faktur pajak seperti ini. Selanjutnya nih praktik faktur pajak keluaran tapi berhubung kita melalui daring ya, jadi disimak saja ya. Ini ada kondisi PT ABC adalah PKP yang bergerak di bidang penjualan barang elektronik ya pada tanggal 1 Maret 2024 menjual 10 buah televisi kepada PT DF. Buat faktur pajak keluaran berdasarkan kondisi di atas pada aplikasi Cortex ya. Nah, ini bahasa Inggrisnya NPWP itu adalah TIN ya, Tax Identification Number ya. Nah, ini sekedar explore aja Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika sudah launching Bapak Ibu sudah
bisa mengakses Cortex. Nanti seperti ini tampilannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau membuat faktur ya di atas ini ada e-faktur ya, ada ikon e-faktur, ada menu e-faktur. Nah, diklik aja ya untuk masuk ke aplikasi e-faktur. Kemudian Bapak Ibu pilih pajak keluaran. Kali ini mau membuat pajak keluaran ya. Mau menerbitkan pajak keluaran, klik pajak keluaran. Kemudian di tengah-tengah ya agak ke atas ini ada plus buat faktur. Nah, ada submenu pajak keluaran terus buat faktur dan buat faktur pajak keluaran. Kemudian nah ini bisa memilih kode transaksi. Nah, ini ya ada uang. Kalau uang muka, pelunasan dan sebagainya ini mungkin di nggak usah dicentang kalau nggak paham ya. Kalau misalnya nggak ada uang mukanya ya nggak usah. Kalau semuanya nggak usah dicentang. Pilih kode transaksi nih ya. Kalau 01 kepada pemungut PPN atau kepada selain pemungut PPN maksud saya. Sama seperti dulu ya. Kalau kepada instansi pemerintah itu 02. Kalau kepada pemungut PPN selain instansi pemerintah atau BUMN itu ke 03 seperti itu. Sama ya seperti yang biasanya seperti itu. Kemudian pilih tanggalnya, tanggal fakturnya. Ya. Tinggal diklik aja, dipilih tanggalnya. Kemudian ini masukkan NPWP pembelinya atau informasi pembeli ini ada NPWP-nya atau NIK-nya kalau yang mau beli orang pribadi seperti itu. Nanti alamatnya nanti otomatis itu nanti ya. Jika subjek pajak dalam negeri nanti namanya langsung muncul, alamatnya langsung muncul ya. Kemudian ditambah transaksinya, transaksinya apa? Gitu. Kalau tadi ada contohnya ya, seperti itu ada misalnya ini barang tipe barang. Kalau dulu itu barang itu kita harus bikin eh, referensi barang ya, barang dan jasa ya. Kalau sekarang ini tinggal dipilih saja ini kelebihannya Cortex ini. Pilih barang atau jasa, kemudian nanti kode barangnya ada di sini ya. Nih kodenya apakah barang atau binatang hidup atau apa nih, tinggal dicari aja bisa diklik, bisa diketik ya. Masuk kategori apa bisa diketik. Kalau nggak ada baru dicari. Seperti itu. Kemudian namanya, kalau namanya harus diketik nih namanya apa? Kalau contohnya ini televisi seperti itu. Kemudian unitnya berapa? Itu dipilih dulu satuannya apa dulu ya. Ada unit, ada apa dan sebagainya ada pilihannya. Tinggal dipilih kalau yang ini ya. Kemudian ini harga satuannya berapa? Kemudian jumlah barangnya berapa unit tadi kalau misalnya unit seperti itu. Kemudian jika ada potongan dimasukkan. Kalau tidak ada ya diisi nol. Nah, nanti akan terisi otomatis nih DPP-nya berapa, ya. Nah, tarifnya nanti berapa, nanti akan muncul seperti itu. Nah, ini contoh yang sudah di-input seperti ini ya. Oke, kemudian jika sudah, itu tinggal dikirim, ke tombol kirimnya diklik gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian muncul lagi nih ya tanda tangan penanda tangan dokumennya ya, ada kode otorisasinya apa, ID-nya apa. Kalau zaman dulu ini yang namanya settle ya kita masukkan settle terus masukkan passphrase kan seperti itu ya ini kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ada konfirmasi tanda tangan simpan. Ya, seperti ini bisa dieksplor dulu ya Bapak Ibu ya. Nah ini password sertifikat elektronik kan seperti passphrase kan zaman dulu. Oke, pilih simpan. Nah, kalau nanti kalau sukses ada tulisan sukses gitu ya. The document signature is being processed. Oke. Nah, ini status faktur pajak itu ya. Tadi ada created, ada deleted, ada signing in process, ada approve, ada cancel, ada amended, ada save invalid ya. Seperti itu. Kalau zaman dulu atau zaman yang sekarang berlaku ini sama ya, ada kurang lebih seperti ini ya. Ada approve, ada reject ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kasus yang kedua, ini kita skip aja ya, karena kurang lebih sama ya. Kita lanjut ke faktur pajak masukan nih. Nah,
Ini juga kurang lebih sama ya. Kita masuk ke e-faktur, kemudian kalau tadi pajak keluaran kita pilih pajak masukan. Nah, di sini di atas ini ada kreditkan faktur, tidak kreditkan faktur dan sebagainya. Nanti bisa dipilih ini. Nah, ini terdapat list pajak masukan dari lawan transaksi yang terprepopulasi secara otomatis oleh sistemnya. Kalau zaman zaman yang ada sekarang ini, itu kan harus dipanggil dulu ya, get data gitu ya, masukkan masa PPN-nya, transaksinya itu tahun berapa, baru get data, baru muncul, baru nanti diupload. Kalau sekarang di sini udah muncul langsung otomatis, terprepopulasi secara otomatis. Tinggal Bapak Ibu di sini nanti milih apakah ini dikreditkan atau tidak, seperti itu. Nah, ini pilih ikon pensil untuk melihat detail faktur pajak masukan. Jadi klik pensilnya untuk melihat detail faktur pajak masukan. Nah, di sini pemungut memastikan bahwa data yang tertera pada detail faktur sudah sesuai dengan ketentuan dan transaksi yang terjadi. Jika pemungut menemukan bahwa tidak ada transaksi yang dilakukan sesuai dengan data faktur, maka pemungut dapat memberikan tanda bahwa faktur pajak adalah tidak valid. Jadi menentukan sendiri Bapak Ibu. Oh, ini saya nggak pernah beli barang ini, kok ada fakturnya gitu ya. Berarti ini dianggap tidak valid ya. Atau mungkin ini sudah dibatalkan kok dulu kemarin gitu loh. Sudah dibatalkan nggak jadi fakturnya. Jadi harusnya tidak valid. Bisa memberikan tanda bahwa faktur pajak adalah tidak valid. Seperti itu. Nah, ini ada yang tadi saya utarakan ya. Ada keterangan menu. Di situ ada menu kreditkan faktur ya. Mengkreditkan faktur faktur pajak masukan atau mengubah approve menjadi credited. Faktur pajak ini akan terpopularisasi lampiran B2 pajak masukan pada SPT masa PPN. Kemudian tidak kreditkan faktur. Ini masuknya ke lampiran B3, kemudian kembali ke status approve. Faktur pajak masukan credited yang dibatalkan untuk kembali menjadi approve. Jadi itu sudah pernah dikreditkan, diubah lagi menjadi approve. Ya. Oke. Ya, ini ada yang bertanya ya, mohon untuk dikirimkan materi dan sebagainya. Mohon maaf ini materinya karena masih dalam pengembangan ya, masih apa yang tampil di sini belum tentu nanti seperti itu ya, maksudnya persis seperti itu enggak. Jadi, tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, Bapak Ibu bisa mengakses di YouTube, tutorial YouTube. Nanti, Ya, kita oh ya, share aja ya oh alamatnya. iya, tutorial YouTube ya, seperti itu. Nah, ini ada yang bertanya, Bapak Rasimin, maaf Pak, kalau untuk pembayaran PPh 25 atau PPh final 0,5 bulan ini bagaimana pembuatan billingnya? Nah, itu billingnya kalau untuk yang tadi kan saya sebutkan ya bahwa untuk pembuatan billing itu yang SPT yang SPT itu harus membuat SPT-nya dulu ya. Tapi kalau untuk seperti 25 dan final itu pembuatannya sama seperti tadi membuat kode billing untuk pembayaran deposit pajak. Itu nanti ada dia pilihannya ya, seperti itu. Jadi nggak perlu bikin faktur dulu ya, karena memang nggak perlu bikin faktur. Begitu ya Pak Resimin ya. Mm-mm. Yang ini Apalagi yang udah hilang Pak. Yang hilang, saya udah hilang karena udah hilang. ya Oh, yang karena izin bertanya atau sekalian nih yang oh ya 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 takutnya tenggelam boleh ini nanti dibacakan Bu Ibu El? Kalau saya audienya. udah hilang Oh, soalnya. udah hilang. Ya, izin bertanya setelah rubah ke Cortex untuk database seperti e-faktur, apakah langsung terintegrasi ke aplikasi Cortex? Apakah ada cara juga untuk sinkronis semua Oh database iya. dari aplikasi yang lama? Terima kasih. Iya, ya, Connect ya, connect. langsung. Betul sekali Ternyata Bu bisa. Eliza ya. Jadi tidak perlu khawatir ya, itu ada dipindahkan ada atau migrasi nanti ya. Ada migrasi Migrasi dari semua aplikasi yang lama yang ke lama. yang baru ya, seperti itu. Jadi sudah otomatis termigrasi nanti ya. Ada lagi Bu Eliza? Sudah ya, Udah. oke. Iya. Jadi setelah mohon maaf untuk Rumah Sakit Anissa ya itu setelah Zoom rekamannya belum bisa kami share ya paling atau nanti kami share-nya melalui YouTube aja ya melalui YouTube. Tapi mohon maaf ini mungkin nggak penuh ya nanti share-nya karena tadi sempat ada gangguan koneksi di kami. Nanti ada panduannya ya, Ya, Pak tapi Patik. tidak perlu khawatir ya ada Malah panduannya nanti. lebih afdol langsung. Ya, Ya, nanti ada simulatornya nanti. Nanti kita simulator ya. kita kasih tahu caranya untuk.
Nah, kemudian dari CV Anugrah Jaya untuk ke depannya apakah e-faktur pajak atau e-bupot masukan bisa diunduh langsung di portal Cortex? Bisa. Iya, kalau untuk maksudnya untuk dokumennya ya, ya Bisa. itu bisa ya di portal itu e-bupot. Masukkan padahal untuk pajak faktur faktur pajak masukan tadi kan bisa langsung terpopulasi ya tadi ya. Lebih mudah lagi ini. Ya, seperti itu ya. Oke, baik kita lanjutkan kembali. Iya, betul. Iya, dokumennya. Iya, bisa. Nah, ini ada di menu atas itu ada Yang tadi dokumen. sudah ya tadi ya. Nah, di atas nih kelihatan nggak ya? Yang di atas nih yang di bawahnya you are currently personating. Nah, itu Ya, ada angka dokumen. 9 itu ya. Nah, itu tuh dokumen itu Bapak Ibu kalau mengunduh apa itu ada di situ di dokumen sini. Billing pun juga ada billingnya di dokumen sini. Kalau yang bunyi lonceng ini yang pemberitahuan atau notifikasi. Notifikasi. Kalau untuk yang kayak gambar kertas ini adalah dokumennya yang Bapak unduh, Bapak Ibu unduh itu ada di situ nanti ya. Terus yang di sampingnya ada ID, ada US yaitu untuk berubah dari bahasa Indonesia ke Inggris dan sebaliknya. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Ini untuk pajak masukan. Faktur pajak yang sudah dikreditkan akan terlihat ikon sudah dikreditkan ya. Di situ ya. Ya, seperti ini ya. Yang ada biru-biru ini. Kemudian selain itu juga digulur ke kanan akan terlihat status kreditor. Jadi ini sebenarnya bisa di scroll ke kanan. Set. Karena ini panjang ya. Dep. Ada Mm-mm. tampilnya di bawah kali ya. Mm-mm. Nanti ke scroll ke sana nih akan kelihatan seperti ini. Bisa digeser lah. Seperti itu. Nah, ini status faktur pajak masukan, approve, credited, dan cancel. Ya, kalau approve itu faktur pajak masukan dari lawan transaksi diterima di sistem, siap untuk dikreditkan. Kemudian kalau credited, faktur pajak approve yang telah dipilih untuk dikreditkan. Kemudian cancel, penjual membatalkan faktur pajak keluaran ketika pembeli sudah mengkreditkan faktur pajak masukan. Jika pembeli belum mengkreditkan, maka faktur pajak yang dibatalkan penjual akan menghilang dari list. Seperti itu. Ya. Oke, ini tadi sudah membuat faktur pajak masukan dan keluaran dan faktur pajak masukan. Ini kita explore tentang cara pembuatan SPT masa PPN. Ya. Nah ini kalau tadi kan di menu di atas itu ya ada portal saya, e-faktur, ibu-pot. Nah, ibu-pot belum kita bicarakan ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau enggak ya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di sampingnya ada surat pemberitahuan. Nah, surat pemberitahuan ini nanti mencakup ya seluruh SPT ada di sini semua tinggal dipilih saja ya. Klik surat pemberitahuan atau SPT, kemudian pilih buat konsep SPT ya. Buat konsep SPT seperti itu. Nah, kemudian di sini ada nih pilihannya nih. Ada PPN, PPh Badan, ada PPh Final Pengungkapan Harta Bersih, PPh Pasal 21 atau 26, PPh Pasal 25 bagi BUMN atau BUMD, PPh 25 Pasal 25 bagi bank, kemudian PPh Pasal 25 wajib pajak masuk dan sebagainya. Ada PPh unifikasi, pilih yang mana baru lanjut ya. Oke, kemudian dipilih periode atau tahun pajaknya ya. Ya, seperti itu. Kemudian pilih jenis SPT-nya. Nah, ini pilih jenis SPT-nya apakah normal ataukah pembetulan dari sini. Nah, kemudian tampilannya konsepnya seperti ini. Ya. Nanti akan muncul draft SPT baru pada menu konsep SPT. Klik view yang ditunjukkan dengan ikon pensil ya. Klik pensil ya. Oke. Oke. Nah, ini eh, tampilan ini ya, konsep SPT-nya seperti ini ya. Ada induk ya, ada A1-nya, lampiran A1 di sampingnya itu, sebelah kanannya ada lampiran A2, ada lampiran B1, B2, B3, C, seperti itu. Oke, seperti itu. Ini kelihatannya rumit ya, tapi ini nggak semuanya harus diisi ya, tergantung ya. Tergantung apakah memang itu ada atau tidak gitu ya. Jadi kelihatannya memang rumit, tapi tidak seluruhnya diisi juga gitu ya. Ini sepertinya jaringan Bapak Ibu sebagian juga ada yang ini ya, ada yang kurang bagus juga ya karena hujan mungkin ya. Ada yang keluar masuk juga. Oke. Selamat siang bagi yang kembali masuk. Oke,
Selanjutnya, nah ini kita lihat explore lampiran A2-nya ini. Kan biasanya kita kan A2 ya pajak keluaran ya, ya atau penyerahan dalam negeri dengan faktur ya. Itu kan ada di A2. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Ada nama pembelinya atau rekanannya, kemudian NPWP-nya berapa, kemudian nomor fakturnya berapa, seperti itu. Oke, kemudian ini ada tanggal fakturnya berapa, jumlah eh, nominalnya berapa, seperti itu. Itu di A2. Sebentar. Sepertinya gangguan juga nih saya nih. Oke, dari A2 kita langsung ke B2 ya. Biasanya kan seperti itu ya. Yang seringnya itu A2 dan B2. B2 adalah faktur pajak yang dapat dikreditkan ya. Kan muncul di sini. Ini berhubungan dengan yang tadi di faktur pajak masukan tadi ya. Apakah sudah dipilih kreditkan atau tidak? Nah itu munculnya akan di sini nanti ya. Sinkron jadi ya. Sebagaimana dulu dari e-tax invoice, aplikasi e-tax invoice ke web e-faktur ya. Kalau sekarang ya cukup satu web ini aja ya, nggak perlu Bapak Ibu buka e-tax invoice kemudian beralih ke web e-faktur ya. Lebih praktis ya, inilah keunggulan dari Cortex ya. Memudahkan Bapak Ibu semuanya. Kemudian, nah ini bisa dicek lagi ini nomor 4 itu penyerahan yang PPN, BPN harus dipungut sendiri ya, seperti ini nih. Ada rinciannya seperti ini. Ya, nggak harus semuanya ada isinya ya, tergantung yang Bapak Ibu rekam ya. Ini sudah otomatis ya karena sinkron tadi dengan di di faktur pajak keluaran tadi atau faktur pajak masukan. Nah ini ya oke. Nah nanti akan muncul perhitungan pajak kurang bayar atau lebih bayarnya ya. Kalau dulu ini ada di web e-faktur ya tampilan di induk. Sekarang seperti ini. Oke. Kemudian ini pembayaran kembali pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Ada juga di sini. PPNBM kalau ada juga ada di sini. Ini induknya lah bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau sudah dicek sudah benar ya. Pastikan benar Bapak Ibu ya karena kalau keliru nanti ketika ada pembayaran nanti untuk pembetulannya itu harus menunggu 7 hari. Jadi ini sekaligus disclaimer juga ya Bapak Ibu ya bahwa dengan adanya Cortex ini Bapak Ibu di bisa dibilang semacam dipaksa untuk melakukan pelaporan dengan benar ya. Memang seharusnya seperti itu ya. Dan tidak mepet-mepet waktunya. Kalau zaman dulu kan mepet udah tanggal akhir bulan ya, baru bikin faktur dan sebagainya. Kalau ini supaya tidak misalnya ada kekeliruan masih bisa diperbaikin lagi, berarti tidak mepet-mepet gitu ya. Membiasakan yang benar gitu ya, seperti itu. Jadi lapornya tidak mepet-mepet supaya nanti kalau misalnya ada kesalahan bisa diperbaiki masih cukup waktunya atau tidak perlu ada kesalahan ya, tapi lapor dengan benar ya sudah gitu ya. Benar nggak akan ada masalah seperti itu. Oke, ini ada kelengkapan SPT, dokumen daftar rincian pencarian kendaraan bermotor dan sebagainya ya, hasil penghitungan kembali pajak masukan. Nah, ini pernyataan SPT benar lengkap jelas. Ya, klik simpan konsep jika ingin menyimpan draft dan klik bayar dan lapor untuk menyelesaikan pelaporan. Seperti itu. Ini kalau zaman dulu ada pernyataan itu ya dicentang terus PKP siapa-siapa itu ada di web faktur ya. Sekarang pun juga kurang lebih seperti ini tanggalnya juga ada di sini. Selanjutnya konfirmasi penandatangan ya. Konfirmasi tanda tangan.
Nah, ini dia. Jika SPT kurang bayar dan saldo deposit pajak mencukupi untuk pembayaran, maka akan muncul pilihan untuk menggunakan saldo deposit pajak ya, seperti yang tadi saya utarakan di deposit pajak tadi. Jika tidak cukup, maka akan otomatis mengunduh kode billing untuk dibayarkan secara mandiri ya di bank atau kantor pos. Dalam skenario ini akan menggunakan pembayaran dengan kode billing. Jadi skenario ini dianggap tidak ada depositnya ya. Nah, yang muncul akan ini create billing code nanti. Nah, oke. Nanti lakukan tanda tangan sesuai dengan password, save, confirm sign. Nah, ini akan muncul kode billingnya, berlakunya selama 7 hari. Secara otomatis sistem akan mengunduh kode dokumen billing, ya nanti bisa dicek di ada unduhannya itu tadi ya. Kemudian data ini data wajib pajak, detail billing, seluruhnya prepopulated sesuai dengan data SPT masa PPN. Ya. Udah otomatis nih kurang bayarnya berapa itu udah ada di situ ya. Nggak perlu lagi kita bikin billing secara manual ya. Ini berapa tadi kurang bayarnya sekian. Kadang keliru ya. Jadi eh, keunggulan Cortex ini juga kita akan meminimalisir kekeliruan ya. Jadi nanti akan otomatis terbayar nih kalau sudah bikin SPT, billingnya nggak bakal keliru. Jadi pasti benar gitu ya. Nah, kalau dulu udah bikin SPT-nya, udah bayar billingnya, ketika mau lapor gagal karena kode setorannya keliru. Itu kan sering terjadi ya. Padahal udah hampir waktunya udah mendesak, pemindah bukuan lagi banyak sehingga nggak bisa untuk perubahan atau pemindah bukuan secara cepat gitu ya. Akhirnya terlambat dan sebagainya. Atau harus bayar lagi gitu ya, bayar lagi supaya benar. Sedangkan yang salah tadi dipindah bukukan ke masa berikutnya misalnya. Itu kan sering ya dulu terjadi kalau dengan adanya konteks ini meminimalisir kejadian seperti itu. Bahkan mencegah kejadian seperti itu ya. Tidak akan terjadi lagi. Ya kecuali SPT-nya keliru gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi ini otomatis billingnya akan sesuai dengan SPT-nya. Ya, seperti itu. Nah, ini ketika belum dibayar, nanti SPT yang tadi sudah dibikin billingnya akan berpindah dari konsep SPT menuju ke SPT menunggu pembayaran. Ada di situ nanti. Ya, status SPT berpindah dari konsep SPT ke SPT menunggu pembayaran. Kemudian status WP berpindah dari eh, untuk melakukan pembayaran WP dapat melihat di menu daftar kode billing yang belum dibayar di daftar kode billing belum dibayar. Nanti Bapak Ibu bisa ngecek juga nih eh, kode billing mana yang belum dibayar. Seperti itu. Ini ada di pembayaran, terus di scroll ke bawah ada daftar kode billing belum dibayar. Nah, untuk melakukan pembayaran WP dapat melihat. Nah, ini seperti yang tadi saya bicarakan tadi ya. Ini dari situ. Nah, gulir ke kanan, klik bayar. Nanti ada pilihan banknya nih. Akan dimunculkan beberapa pilihan bank untuk kemudian dilanjutkan ke laman pembayaran bank yang dipilih. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah dibayar, maka SPT yang tadi berada di SPT menunggu pembayaran berpindah ke SPT dilaporkan otomatis ya. Ketika sudah bayar berarti otomatis berpindah ke SPT dilaporkan berarti langsung terbayar gitu ya. Nah, ini status SPT ini ada berbagai macam ya. Ada yang konsep SPT berarti masih berupa konsep, masih bisa diubah-ubah gitu ya. Kemudian ada SPT menunggu pembayaran, tuh SPT yang sudah jadi, sudah dibikinkan kode billingnya ya, tinggal dibayar. Kemudian SPT dilaporkan yaitu SPT yang sudah dilakukan pembayaran, itu berarti SPT-nya sudah dilaporkan itu ya. Tanggalnya itu berarti tanggal lapor, ya tanggal pembayaran itu ya, berarti ya. Kemudian SPT ditolak adalah SPT kertas ditolak PPDDP ya. Ini untuk SPT OP usahawan kurang bayar. Masih ada nih yang berupa kertas nih. Kemudian ada SPT dibatalkan, yaitu SPT yang dihapus oleh wajib pajak atau SPT yang dihapus oleh petugas mereka, misalnya karena kesalahan input seperti itu. Oke, selanjutnya Ibu Eliza. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Nah, mari kita lanjutkan materi tadi terkait ini ya,
PT PPN. Selanjutnya adalah terkait ibu pot ya, Bapak Ibu. Sekarang eh, terkait ibu pot ya, Bapak Ibu. Jadi nanti 1 Januari 2025, Bapak Ibu mulai masa Januari rencananya sudah mulai melakukan pelaporan SPT massa untuk PPN ibu pot itu sudah menggunakan Kortek. Tapi untuk tahunan masih belum ya, Bapak Ibu, masih seperti yang sekarang kita lakukan. Nah, untuk yang Ibu Pot ini terkait Kortek ada beberapa ya, Bapak Ibu. Sebenarnya pada dasarnya sama dengan pelaporan PPN. Di sini masih sama, masuk ke menunya juga sama. Kalau tadi menunya e-faktur, kalau kita setting pakai bahasa Indonesia, menunya sekarang menggunakan Ibu Pot. Nah, istilahnya sama, tidak berubah. Ada namanya bukti potong unifikasi, ada bukti potong non-residen. Ini nanti bisa Bapak Ibu ketika menggunakan simulator, ada di sini. Ini saya sekilas saja pengenalan, ada bukti potong yang di store sendiri dan lain sebagainya. Ini ada semua nih, Bapak Ibu nanti bisa dibaca saja. Next. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Nah, ini cara pembuatannya ya, Bapak Ibu ya. Oke. Sama kita memilih yang ini bukti pemotongan pemukulan unifikasi yang standar ini ya. Bagaimana cara membuatnya? Kita masuk ke Ibu Pot ya, Bapak Ibu. Buat bukti pemotongan unifikasi di sini. Langsung kita pilih yang di sini. Ya, ini langsung kita pilih di menu Ibu Pot di BPPU untuk membuat bukti potongnya. Next. Nah, di sini. Bagaimana caranya? Bagaimana? Langsung kita buat bahasa Inggrisnya create Ibu Pot. Nah, bukti potong unifikasi. Nanti otomatis akan ada detail apa yang harus diisi. Next ya, seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu ngikutin saja, misalnya waktu yang dibuat bukti potongnya kapan, statusnya, ini profil-profil apa, data-data seperti ini seperti biasa ya, Bapak Ibu ya. Ini tidak berubah, hanya menu masuknya tadi seperti itu. Ada tint juga, ada siapa yang dipotong, bukti potong sini ya, Bapak Ibu ya. Dan lanjut sama ya, Bapak Ibu. Oke, di sini juga wajib pajak yang dilakukan pemotongan sama tadi ya, sudah disampaikan. Ada terus ini, nah di sini ada pilihan juga, apakah menggunakan fasilitas, ada SKB dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu juga tinggal milih di sini ya. Nah, siapa yang dipotong, berapa rupiahnya ini ada semua. Nanti otomatis akan eh, klik keluar otomatis. Nah, ini tadi disampaikan. Apakah menggunakan fasilitas atau tanpa fasilitas, Bapak Ibu tinggal memilih saja. Seperti eh, PPh atas lewat yang bukan dikenakan PPh final ya, adalah PPh 23 yang 41124104. Pilih saja apakah pakai fasilitas atau tidak. Bapak Ibu juga tinggal memilih saja sesuai jenisnya yang memang akan dibuat dipotong. Seperti ini. Nah, ini tadi ya, mestinya seperti ini ya Bapak Ibu, tanpa fasilitas, PPh pasal 23, terus ada kodenya langsung muncul otomatis seperti ini. Jadi Bapak Ibu hanya memilih jenis pajaknya saja. Demikian juga nilai yang dipotong. Nah, ini kemudian ada pengesahan dokumennya seperti ini. Dokumennya apa dasarnya? Oh, kontrak. Nomor berapa? Tinggal ngisi saja ya. Oke, sangat mudah ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah pasti semua, baru save draft, baru di submit. Oke, ini tadi ya sudah isikan nomornya. Nah, tanggal dokumennya, ini save. Seperti ini. Oke, ini cepat ya. Karena gampang ya.
Tadi udah ya, PPh tiga. Demikian juga ketika membuat bukti potong PPh pasal 4. Sama Bapak Ibu. Nih, Bapak Ibu ya, sama. Tadi pilih krit juga sama ini jenis-jenis pajaknya. Ibu pot itu kan SPT, untuk unifikasi itu kan PPh final pasal 4, PPh tiga seperti itu ya. Nah, ini. Nih. Sama ya Bapak Ibu ya. Kita cepetin aja karena waktunya tinggal setengah jam ya. Hampir 1 jam ya. Masih cukup. Cuma ini yang karena sudah ya, tinggal di ini aja. Sama, ini sama ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi ini pakai fasilitas atau tidak, jenis pajaknya dan nilainya. Nanti kode dan sebagainya akan muncul otomatis dan mengisi dokumen kontraknya, tanggalnya, save draft, submit. Seperti biasa, oke. Sama, dan tentunya isikan nomor dokumen. Oke. Sama, ya, submit. Nah, bagaimana ini caranya? Ini ibu kotnya yang belum terbit. Ini akan tercover di sini, Pak Ibu ya. Sudah sih submit, tapi belum terbit ibu kotnya. Tinggal diklik nanti ya. Nah, ini di dashboard akan terlihat, berarti ini belum terbit. Makanya untuk ini memilih mana yang akan diterbitkan diberi tanda centang ya, seperti ini. Nah, dicentang. Nah, ketika dicentang seperti ini, Bapak kalau Bapak Ibu ketika memang saya ada kekeliruan nih, Bapak Ibu masih bisa melakukan hapus atas bukti potong ini, yaitu dengan cara mengklik di sini. Nah, diklik, kemudian Bapak bisa hapus, ya, atau dengan klik ini juga Bapak bisa menerbitkan. Jadi pertama di create, setelah udah dibuat, nanti bisa Bapak Ibu di yang sebelah kiri belum terbit, Bapak Ibu bisa centang seperti ini untuk dihapus atau nanti diklik untuk diterbitkan. Oke. Nah, tentunya untuk keabsahan dokumen tetap harus ada yang tadi. Penanda tangannya siapa? Kata sandinya apa? Ini sama aja untuk pengesahan dokumennya. Oke. Nah, passwordnya apa tadi ketika circle yang awal tadi ya, Bapak Ibu ya. Oke. Baru dikonfirmasi kebenaran tanda tangannya. Next. Nah, tadi sudah disampaikan apakah dokumen itu bisa diunduh. Nah, di Kortek ini semua lebih jauh lebih baik lagi, bagus lagi, kemajuan lagi, yaitu dokumen bisa diunduh. Tadi disampaikan juga, dokumen juga bisa diunduh di sini untuk dokumen-dokumen yang memang ada permohonan dan lain sebagainya. Tetapi untuk yang Ibu Pot ini ada di sini untuk dokumennya. Bukti potong tadi yang sudah direkam, Bapak Ibu bisa mengunduh di sini ya. Oke. Ini diklik, bisa diunduh di sini. Oke. Nah, itu tadi sekilas untuk membuat bukti potong. Di sini ada lagi praktek membuat bukti potong sendiri. Oke, sama aja ya, Bapak Ibu ya. Kalau tadi memilih bukti potong di sini, ya, bukti potongnya, unifikasi. Kalau untuk penyetoran sendiri, Bapak Ibu tinggal milih aja. Ada menunya penyetoran sendiri seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, tinggal lanjut aja, diklik penyetoran sendiri. Sama ini prosesnya. Create ibu pot sama. Nih, sama ya. Isinya juga dipilih sesuai apa yang akan memang diinginkan dipotongnya. Misalnya di store sendiri, PPH, pengalian tanah bangunan, di sini pilih sama seperti ini. Isikan sesuai data yang diminta aja. Kalau yang sudah biru-biru gini, yang abu-abu ini keluar otomatis ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, pengesahan juga sama, save draft, baru submit. Oke. Nah, ini setelah sudah semua di sini, ada tadi dipilih. Oh,
Ini udah yakin nih, nggak akan saya terbitkan nih. Tinggal Bapak Ibu centang di sini, pilih bukti, baru dikirim. Istilahnya bahasa Inggrisnya, klik issue. Nah, ini ada dikirim ya. Akhirnya akan tergenerate. Buatlah terbitnya di Upload. Kalau sudah masuk ke menu yang tadi next issue. Ini isu itu dalam bahasa Inggrisnya. Ini telah terbit ya. Oke, baru ini ada cetaknya. Cetaknya juga sama. Ini ada di bawah. Itu cetaknya sama ya, Bapak Ibu, dari menunya ada sama untuk yang cetak PPN juga sama. Ini tampilannya tadi yang Ibu Pot ya. Ini ada materinya memang nggak langsung bagaimana sih membuat SPT Ibu Potnya. Ini tahu-tahu langsung ada skema seperti ini ya, Kak Martin ya. Skema skema upload XML. Ini memang nanti di Cortex itu ada beberapa upload dengan upload XML ini. Ini ada dua dan tata caranya ada. Nanti untuk bagaimana formnya, downloadannya juga ada sudah disediakan. Bapak Ibu tinggal download aja formulirnya, tata caranya, bagaimana merubahnya. Nih, ada semua. Kalau dijelaskan, saya rasa ini kan ini sekali ya, teknis sekali. Mungkin nanti di panduan ada ya, Bapak Ibu. Ini cukup diinfokan saja bahwa nanti perubahan dokumen ini ada yang CSV-nya itu akan dirubah menjadi XML. Ya ini untuk apa? Khusus yang dirubah CSV ke ini ke XML adalah untuk terkait untuk yang bukti potong, faktur, lampiran SPT tahunan badan, seperti ada lampiran penyusutan dan amortisasi, atau daftar transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nah, bagaimana yang dari PDF? Beda lagi. Ini yang PDF ini ke XML ini adalah yang SPT badan seperti yang untuk khusus biaya promosi, daftar biaya entertainment, dan daftar piutang tak tertagih. Seperti itu. Ini juga nanti ada bagaimana penambahan kode untuk struktur data dari perubahan kode itu ada caranya. Nah, ini mungkin hanya sekedar informasi saja karena bisa dipelajari sendiri ya Kak Martin ya. Ini bagaimana penambahan validasi data? Bisa NPWP-nya, NIKU-nya, kode objek pajaknya, dan sebagainya. Ini nanti bisa ada di simulator ya Bapak Ibu ya. Oke, nih. Nanti ada semua Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini. Ini sekedar gambaran aja. Jadi ketika persiapan wajib pajak terkait tadi ini ya Bapak Ibu cukup ini aja menyiapkan validasi validasi data yang akan diimpor, yaitu terutama validitasnya NPWP-nya, NITU-nya, gitu. Tinggal disesuaikan. Ini ada petunjuknya semua. Karena disampaikan pun kayaknya mesti kelupaan ya, Pak Martin ya. Karena ada petunjuknya di Kortek nanti ada ya. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Ya, ini cara-caranya. Ini memang sebenarnya akan mempermudah ke depannya. Nah, ini saya sampaikan lokasi unduh tadi saya disampaikan ya. Ini ada ya, Bapak Ibu. Ada di tautan ternyata www.pajak.go.id yaitu menunya di reformasi perpajakan. Kalau yang ini mau difoto ya nggak silahkan. Karena nanti di panduan simulator ada semua sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Oke. Next nih, pembuatannya ini terlalu teknis sekali. Kalau Bapak Ibu nanti ada kendala atau kesulitan, kami ada helpdesk-nya khusus untuk Kortek ya Bapak Ibu ya. Oke, kita next aja. Pembuatan seperti ini kita next aja ya Bapak Ibu ya.
Nah, ini tadi selingannya. Tadi kan sudah membuat ibu pot, unifikasi. Nah, ini bagaimana caranya membuat SPT masanya? Sama Bapak Ibu, seperti membuat SPT masa PPN. Jadi semua menunya di sini, ini udah jelas sekali ya. Oh, cara membuat SPT-nya, tinggal Bapak Ibu memilih di SPT-nya. Milih yang SPT, gitu aja Bapak Ibu. Jadi menu dasar awal untuk membuat SPT tentunya membuat ibu pot dulu seperti itu. Baru ke nanti akan langsung ke SPT-nya. Seperti ini ya Bapak Ibu. Nah ini yang tadi misal kita sudah di sini buat konsep SPT. Ketika Bapak Ibu sudah membuat SPT sampai selesai akan muncul di seperti ini ya. Ibu ya, di konsep SPT seperti ini. Jadi konsep ini masih ada bisa kita rubah atau kita hapus dengan menu hapus atau menu edit seperti itu. Terus lanjut ya. Sama kayak SPT PPN, kita pilih yang mana untuk ibu plot? Oh, pilih unifikasi. Nah, ini lebih dimudah lagi, pilih jenisnya, shop-shopnya itu tahapannya ini muncul loh Bapak Ibu. Pilih jenisnya, terus habis pilih jenis apa? Oh, periodenya ini ada semua, tinggal nanti dilanjut seperti itu. Nah, sama ya, pilih ini tahapan seperti ini, pilih periode, ada. Lanjut lagi, habis ini apa? Oh, pilih jenis SPT, itu ada. Ya, sama aja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini akan muncul di sini ya. Konsep SPT tadi yang sudah saya sampaikan ini bisa dihapus. Tuh. Nah, tekan ikon pensil untuk mengedit. Ini tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Terkait apabila nanti sudah memang udah jadi tampilan dari SPT MBH unifikasi seperti ini, ya. Dan ya, ini induknya, nanti ada daftar satu, daftar dua, dan lampiran satu. Kalau untuk daftar dua ini untuk yang ibu yang penyetoran sendiri. Nah, ini induknya. Nah, ini ada semua ada pernyataannya. Ini kalau sudah yakin betul tinggal dicentang, bayar dan lapor. Nah, ya ditandatangani seperti biasa. Ini daftar satunya seperti ini ya. Tadi yang ya daftar bukti potongnya. Nah, ini akan tercover di tabel BPU di sini yang tadi direkam. Ya, seperti yang tadi seperti contoh PPh tiga ada di sini ya, Bapak Ibu ya. Oke. Kedengaran nggak suaranya ya, Kak? Saya. Lupa Mbak nanti. Tadi belum. Udah ya, dengar? Oke. Daftar bukti potong yang sudah dibuat sebelumnya akan tercover di sini. Ya. Kemudian, nah, ini udah. Kalau sudah ini ada tercover semua. Terus, ini seperti ini. Nah, ini total perhitungannya, pajak terhutangnya di SPT Unifikasi. Kalau sudah baru, klik bayar dan lapor. Ini daftar dua yang penyetoran sendiri. Ini ya, penyetoran sendiri. Sama kalau sudah yakin, bayar dan lapor. Untuk kemudian, nih kan, ada semua lampiran dari SPT Unifikasi ini ada bayar dan lapor kalau sudah yakin. Nah, di sini tadi pembayaran bayar dan lapor itu setelah dibuat itu bisa dengan deposit. Apabila memang deposit pajaknya memenuhi. Tapi apabila nanti deposit pajaknya belum memenuhi, Bapak Ibu bisa membuat billingnya secara mandiri. Sudah yang tadi disampaikan yaitu membuat billing secara mandiri. Nah ini tadi, nah ini deposit ya. Dan membuat billing kode sendiri. Bisa langsung create boleh. Seperti ini. Membuat kode billing sendiri, create billing kode. Ini kalau terbentuk di SPT, langsung create billing kode itu langsung bisa. Nah, jangan lupa, setiap keabsahan ini harus ada kode sertifikat elektroniknya, yaitu
Apabila menggunakan kode otorisasi DJP, ya gunakan seperti yang sudah didaftarkan. Oke, seperti ini ya, Bapak Ibu. Ini konsepnya ya, tadi yang sudah saya sampaikan dan bisa diunduh ya, Bapak Ibu di sini. Sama. Oke, sebagai arsip sudah dilaporkan. Nah, seperti ini. Tinggal tadi bisa di-download. Inilah tampilannya sama bukti PPE-nya. Oke. Nah, yang sudah saya sampaikan tadi adalah terkait nanti yang memang secara 1 Januari 2025 pelaporan secara SPT massa sudah akan dilakukan ya, Martin ya. Untuk yang selanjutnya nanti sambil mengikuti informasi selanjutnya. Ya, untuk yang pengawasan mungkin ini nggak usah ya, simulator. Oke. Oh, nggak ada. Oke, Ibu Bapak Ibu ya, baik ya. Tadi sudah kami sampaikan sekilas. Nah, terkait Bapak Ibu bagaimana tadi tentunya masih ada eh, mungkin kami masih banyak kekurangan dalam hal menyampaikan ini masih apa sih sebenarnya? Ini ada panduannya ya, Bapak Ibu. Panduannya itu adalah di panduannya di ini di simulator. Simulator itu adalah panduannya. Materi 2 ya. Oh, belum dimatiin yang ini. Nah, simulator. Yang kedua ya. Nggak muncul ya, Mas ya. Belum muncul. Ya, ya. Ya, stop dulu. Saya cari dulu yang udah bisa. Simulator. Sinyal ini ternyata Bapak Ibu. Opsinya nggak bisa. Di situ nggak ada. Yang dua ada nih. Ada. Di satu apa ada? Nggak ada. Nggak ada. Adanya di dua. Ini lagi nggak bisa dibuka. Bentar ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ini sambil menunggu dulu karena memang membutuhkan sinyal yang lumayan besar ini sih, ada berapa halaman, banyak banget. Ya, ya, pakai simulator. Tapi saya punya sama aja dengan simulator yang pertama ya. Ini ada simulator badan dan OP, berarti ini badan ya. Nggak bisa dibuka juga. Sinyal apa ya? Tapi nggak bisa dibuka. Ah, ah, sayang semua, mohon maaf ini sinyal ya, Bapak Ibu ya. Eh, kita karena punya ini harus diinstal. Hmm, ya, sebentar. Oke, Bapak Ibu. Oke. Hmm, enggak, pilihnya ya ke aku. Simulator. Dia belum dia ketemu. Simulator.
Yang nomor 2 bisa dibuka situ? Enggak. Ini udah bisa. Memang butuh waktu lumayan nih. Bentar ya, sebentar aja ini Pak. Simulator tadi ya. Ini toh. Iya, iya. Ini ya, sebenarnya semuanya ini dari sini nih. Ini ya Bapak Ibu untuk ketika Bapak Ibu untuk apa ya tadi mempelajari Cortex, kami ada tutorial pendaftaran simulator panduannya tentunya dengan mendaftarkan dulu dengan akun simulatornya yaitu melalui DCP online seperti ini ya Ibu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti masuk ke DCP online dengan memasukkan NPWP badan, password DCP online, captcha-nya langsung login aja ya Bapak Ibu ya. Untuk kemudian, nah di sini ada tampilan ya Bapak Ibu, daftar simulator Cortex di sini. Ini langsung ya, klik gambarnya langsung nanti akan seperti ini. Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi NPWP, tinggal dicek untuk kemudian emailnya pastikan yang betul ya, Bapak, ya sesuai di DJP online-nya tentunya ya, ngelink langsung emailnya ini captcha-nya ya. Isikan NPWP PIC harus sudah pemadanan. Sudah saya sampaikan, tekan tombol cek, isi emailnya, PIC-nya atau email badan apabila memang badan dan IP-nya apa instansi pemerintah, tekan simpan. Ya, ini adalah untuk mendaftar ke akun simulator terpadu. Setelah itu akan pengecekan di email yang sudah didaftarkan. Bapak Ibu tinggal dicek kalau sudah registrasinya berhasil. Nah, di sini makanya Bapak Ibu harus apa? Lakukan pengecekan email secara berkala. Apabila memang username dan passwordnya sudah masuk ke aplikasi simulator. Karena ini kan memang antri gitu ya, Kak Martin ya. Jadi harus sering barangkali nggak langsung ya, karena memang ini banyak ya. Nah, di sini akan Bapak Ibu setelah buka emailnya diberikan username dan passwordnya untuk bisa masuk ke panduan simulator. Nah, kalau sudah, tinggal Bapak Ibu ke alamat Cortex yang tadi sudah disampaikan, yaitu dengan username dan password yang sudah diberikan. Nah, itu aja Bapak Ibu, sangat sederhana. Ini mungkin untuk bisa di-share aja ya, Kak Martin ya, ke saya share di sini aja. Tak stop dulu ya. Panduannya saya kirim ke chat aja ya. Kita baca-baca kolom chat terlebih dahulu ya. Sebagian sudah saya jawab tadi. Ya, ya, ini ada yang bertanya tentang untuk kedepannya apakah ibu faktur dan ibu pot masukan bisa diunduh? Sudah tadi ya. Apakah nanti ada bimbingan lanjutan setelah launching Cortex ya? Tidak perlu khawatir ya Ada. Bapak Ibu ya. Ada helpdesk Cortex ya di KPP Pratama ya. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya di KPP manapun ya, itu ada helpdesk Cortex. Jadi kalau ada kesulitan ketika nanti sudah launching itu bisa menghubungi eh, helpdesk ya. Kemudian apabila Bapak Ibu mau belajar secara mandiri juga ada di kanal YouTube-nya Dirjen Pajak ya. Itu. Bagian nanti akan kita Sudah tadi ya, sudah kami share untuk panduan simulatornya. Ada yang disampaikan lagi, Bapak Ibu? ya. Ini ada yang bertanya juga nih. Setelah aktif Cortex, apakah aplikasi Innova dan Web Factor sudah tidak berlaku ya? Ya, jadi seluruhnya ya sudah beralih ke Cortex ya, Bu Iya. Eliza ya. Mm. Untuk pembuatan ibu pot 23 4 ya 2 di Cortex, apakah masih bisa menggunakan format impor? Ya, ini ada format impornya ya, Bapak Ibu ya. Di tadi sudah dijelaskan oleh Bu Eliza ya. Ada menu impornya. Iya, apakah nanti dapat materi Zoom-nya, Bu? Tadi sempat terputus koneksinya. Ya, sebagian kita bagikan materinya. Oke, untuk tutorialnya sudah Ibu Eliza upload di kolom chat ya untuk materi yang kedua ini ya. Untuk soal simulator tadi ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri untuk bisa mengakses
Cortex Simulator. Bapak Ibu bisa membiasakan diri ya untuk itu. Terus sama-sama. Ya, kasih ya sebentar. Informasi penggunaan aplikasi beserta cara penggunaannya. Ini ya, kanal YouTube-nya ya, Kortek yang ini ya, iya, yang ini aja yang video tutorialnya ya, alamatnya ya. Iya, saya ini ya, di sini. Sudah saya videonya tutorial melalui kanal YouTube Ditjen Pajak RI ya, Bapak Ibu ya. Sama tutorial simulatornya. Nanti ada semua di sana. Gimana Bapak Ibu? Tepat jam hampir 15 menit menuju jam 12. Kalau memang Bapak Ibu sudah ada sedikit gambaran, kami mohon diri dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari kami yang sudah kami sampaikan. Apabila memang Bapak Ibu masih kurang ya puas ya, nanti bisa Bapak Ibu langsung ke KPP Pratama Cilacap di loket khusus yang helpdesk-nya Kortek. Baik, sudah Bapak Ibu? Iya, terima kasih Bapak Ibu atas Bapak Ibu kesempatan kami untuk bisa berbagi di hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ini ada yang mohon petunjuk, mau ditutup ini. Anda ditunjuk sebagai wakil atau kuasa di pajak badan atau SMS, silakan login. Apa ini? Mohon petunjuk. Silakan login menggunakan akun wajib pajak badan. Maksudnya gimana ini ya Bapak? Persona wakil pajak atau ya badan ya. Silakan login. Oh, tadi kan untuk penunjukan sebagai wakil atau kuasa, semua akunnya melalui wajib pajak badan kalau mau menunjuk ya. Instansi silakan. Maksudnya gimana Bapak? Maksudnya ini Pak, pertanyaannya. Ini bagaimana maaf Pak, Pesona Nusa karena ini jadi harus daftar dulu. Harus daftar dulu berarti Bapaknya. Bapak harus mendaftar dulu dengan di sertelnya ya. Ini Bapak sedang mencoba di simulator ya Pak? Panduan simulator Pak? Oh iya. Terus ada pesan error loginnya. Iya. Eh, Mohon maaf nih Bapak, biar lebih jelasnya nanti di loket helpdesk saja ya Bapak ya. Terima kasih Bapak. Ya, baik, kita tutup saja Pak Maket. Baik Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 12. Terima kasih sekali lagi. Kita akan insya Allah bertemu kembali di edukasi di materi yang lain ya. Semoga Bapak Ibu tetap semangat. Ini sudah akhir tahun, Bapak Ibu mungkin banyak yang harus dikerjakan. Berlama-lama nggak kita jadi eh, hari ini kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.